Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Mama Yumi. Di video kali ini aku mau bagiin resep cemilan. Ini tuh enak banget, cocok banget untuk dihidangkan di hari lebaran atau bisa juga untuk berbuka puasa ya. Ini tuh namanya kue wingko babat loyang. Ini bikinnya super simple banget. Di sini aku udah siapin 1 butir kelapa. Usahakan kelapanya yang muda. Kemudian ditambahkan 3 lembar daun pandan yang udah dicuci dan dipotong-potong seperti ini. Kemudian kelapanya ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang aja ya teman-teman, supaya kelapanya ini nanti matang. Nah, kalau udah matang, kemudian kelapanya bisa diangkat, kemudian bisa didinginkan. Setelah itu di sini aku ada 270 ml air kelapa. Ini dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Kemudian air kelapanya ini kita rebus sampai air kelapanya nanti mendidih ya teman-teman, tapi jangan sampai terlalu mendidih banget. Nah, kalau udah seperti ini udah cukup. Kemudian bisa dimatikan api kompornya. Kemudian airnya ini kita dinginkan. Setelah itu di sini siapkan wadah yang lumayan besar. Kemudian masukkan gula pasir. Untuk banyaknya sudah aku tulis di layar ya teman-teman. Kemudian masukkan juga 1 butir telur. Telurnya kalau bisa yang ukurannya sedang aja dan gunakan telur yang suhu ruang ya. Kemudian masukkan 1 bungkus vanili bubuk atau teman-teman bisa menggunakan vanili cair. Setelah itu masukkan juga seujung sendok teh garam. Kemudian kita aduk. Nah, di sini aku tuh kelupaan, kita masukkan dulu air kelapa yang udah kita rebus tadi dan pastikan air kelapanya itu sudah dingin ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai gulanya ini larut ya. Kalau nanti gulanya itu enggak larut, nanti ada yang manis, ada yang enggak di bagian-bagian tertentu kuenya ya teman-teman. Nah, kalau gulanya udah tercampur merata atau sudah larut, kemudian kita masukkan kelapa yang udah kita kukus tadi. Daun pandannya ini udah aku buang ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan juga tepung ketan putih. Untuk banyaknya juga sudah aku tulis di layar ya. Setelah itu kita aduk kelapa dan tepung ketannya ini sampai benar-benar tercampur merata ya. Nah, ini udah tercampur merata, tapi di sini agak sedikit encer ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan lagi tepung ketannya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata kembali ya. Nah, kalau udah tercampur merata, kira-kira adonannya seperti ini teman-teman. Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya. Kemudian di sini aku tambahkan 2 sendok makan margarin. Ini margarinnya udah aku lelehkan dan margarinnya ini juga sudah dingin ya. Kemudian kita aduk kembali sampai margarin dan bahan-bahan lainnya ini tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian kita sisihkan sebentar. Kita siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang 18 x 18 cm. Teman-teman boleh kalau mau langsung dipanggang atau punya cetakan wingkonya. Kemudian di sini alasnya aku menggunakan daun pisang. Usahakan bawahnya ini alasnya benar-benar tertutup ya teman-teman, supaya nanti wingkonya itu nggak lengket di loyang. Kemudian loyangnya di sini aku olesi menggunakan margarin, boleh juga menggunakan minyak goreng. Dioles sampai semuanya rata ya. Nah, kalau udah rata, kemudian kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan, kemudian ini diratakan. Usahakan tidak ada rongga di samping ataupun di tengah-tengahnya ya. Setelah itu kemudian adonannya ini kita kukus. Di sini aku udah panaskan kukusannya terlebih dahulu. Kita kukus selama 30 menit atau sampai wingkonya ini setengah matang. Kalau mau matang juga boleh ya, karena nanti wingkonya ini bakal kita panggang. Nah, kita tusuk dulu menggunakan sendok garpu seperti ini. Kalau udah nggak lengket, tandanya udah matang. Kemudian kita angkat dan wingkonya ini kita dinginkan atau kita hangatkan sebentar ya. Kemudian di sini aku siapkan bahan olesannya. Di sini aku siapkan 1 butir telur, 1 sendok makan susu kental manis, kemudian 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu di sini aku tambahkan pewarna kuning 10 tetes atau secukupnya aja ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita campur sampai tercampur rata. Kemudian ini wingkonya udah sedikit hangat. Setelah itu kita sisir dulu di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Kemudian kalau udah kita sisir, kita olesi menggunakan telur yang udah kita campur dengan susu tadi. Kita oles sampai semuanya rata ya teman-teman. Seperti ini.
Nah, ini udah cukup, udah rata semuanya. Kemudian langsung aja kita panggang. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan oven sekitar 15 menit. Jadi sebelum manggang pastikan ovennya itu sudah panas ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita panggang. Kita panggang wingkonya ini selama 25 menit sampai 30 menit ya. Dengan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, untuk apinya seperti ini aku gunakan. Kemudian untuk suhunya di sini aku menggunakan 165 derajat ya teman-teman. Nah, nanti kalau kuning telurnya itu sudah sedikit berubah warna, ini sudah matang. Kemudian langsung aja kita keluarkan. Setelah dikeluarkan, tunggu selama 10 menit ya teman-teman sampai suhunya itu hangat. Kalau sudah hangat, kemudian bisa kita sisir kembali di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Karena nanti akan kita panggang sekali lagi ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini wingkonya aku pindahkan di atas loyang. Aku balik seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kurang rata bawahnya kita alasi. Jadinya nanti wingkonya itu ada yang lengket di loyangnya sedikit seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di bawah wingkonya ini juga kita alasi menggunakan daun pisang lagi ya. Kemudian kita bisa olesi kembali menggunakan telur yang udah kita kocok tadi. Diolesi sampai semuanya rata ya. Kemudian bisa kita panggang kembali selama 25 menit atau sampai 30 menit ya. Apinya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk suhunya juga sama 165 derajat ya. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini tandanya udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini warnanya tuh cantik banget dan ini baru keluar dari oven itu wangi banget teman-teman. Wanginya kemana-mana, rasanya tuh juga enak banget. Kemudian selanjutnya ini wingkonya bakalan aku bagi atau aku potong menjadi 3 bagian seperti ini. Jangan lupa pisaunya kita alasi menggunakan plastik dan kita oles menggunakan minyak goreng supaya nggak lengket ya teman-teman. Setelah kita potong menjadi 3 bagian seperti ini, kemudian akan kita potong lagi menjadi beberapa bagian. Untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan aja sendiri ya. Kalau mau untuk dijual bisa yang agak besar, tapi kalau untuk dimakan sendiri bisa diperkecil ya teman-teman. Karena enaknya makan wingko ini nggak tebel-tebel banget, ukurannya yang sedang aja. Nah, supaya tambah cantik, di sini aku tambahkan daun pisang seperti ini supaya ada warnanya ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini hasilnya cantik banget, masya Allah. Dan ini aku mau cicip juga teman-teman. Ini warnanya tuh cantik banget. Kemudian di sini aku mau liatin ke teman-teman. Ini tuh lembut banget. Dan ini tuh sama sekali nggak keras ya teman-teman. Terus ini tuh juga sama sekali nggak bau amis. Ini beneran enak banget. Ini juga aku tuh baru pertama kali bikin, tapi alhamdulillah ini tuh langsung berhasil dan rasanya tuh beneran deh enak banget. Jangan lupa ya teman-teman, langsung dicobain di rumah. Semoga resep ini bermanfaat ya. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.